Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang ada di mana saja pun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau W, dimanapun Anda berada saat ini saya Petrus dari Kim Pucang Sewu bersama dengan Bang Amin dari Kim Mojo. Saat ini juga kami berada di sebuah tempat yang sangat fantastik, di mana di sini biasanya kita dari kawan-kawan RW 8 itu pada datang untuk melihat sesuatu yang sangat signifikan, ada tumbuh-tumbuhan yang sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi kepentingan dan kemaslahatan daripada rakyat yang ada di tempat ini. So, kawan-kawan, saya tidak sendirian hari ini, telah bersama dengan kami seorang rekan muda dari kawan-kawan KKN UPN Veteran Jawa Timur. Nama lengkapnya adalah Muhammad Riza, dia adalah seorang pemuda yang sangat antusias dan juga bersama dengan rekan-rekannya juga. Mas Riza, bisakah Anda ceritakan apa yang Anda bawakan dari UPN Veteran ini? Apa tujuan dan maksud Anda datang di Kelurahan Pucang Sewu, khususnya di RW 8? Baik, terima kasih Pak Petrus. Eh, Mungkin saya perkenalan dulu ya. Oh boleh, Dari silakan. background saya dulu. Oh jelas. Saya berasal, nama saya Muhammad Iza Rizky Ramadan. Siap. Dan saya berasal dari Jombang, Jawa Timur. Oh Jombang ya, bukan Jombang. Bukan. Oh bukan Jombang, oke. Saya ke Surabaya untuk kuliah di UPN, Siap. mengambil jurusan administrasi bisnis. Siap. Dan ketika ada program pembukaan KKN tematik yang menyasar ke desa-desa ataupun kelurahan yang masih memiliki potensi, itu saya berminat sekali untuk mengikutinya. Karena memang sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, pengabdian masyarakat merupakan satu tujuan dari Tridharma tersebut. Setelah itu kami datang kemari dan memberikan beberapa program kerja yang untuk meningkatkan perekonomian, sedikit banyak meningkatkan perekonomian warga di sekitar sini. Jadi memang tujuan kami kemari selain berbagi ilmu seperti KKN-KKN sebelumnya, kami juga punya misi lain, yakni ikut meningkatkan kesejahteraan warga juga. Nah, terkait dengan peningkatan daripada kesejahteraan warga, bisakah Anda perkenalkan program kerja apa yang akan diejawantahkan di dalam greenhouse ini beserta dengan RW 8 di Kelurahan Pucang Sewu? Baik, yang pertama kami memiliki program yakni pengolahan tanah untuk sebagai media tanam cabai, tanaman lain yang merupakan komoditas pasar seperti terong maupun buncis maupun dan lain-lain banyak. Jadi kami terutama meningkatkan di sektor pertanian. Oke. Karena memang banyak di RW 8 ini, khususnya di area ini banyak terdapat ruang-ruang kosong yang masih bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman-tanaman yang tidak terlalu tinggi namun menghasilkan hasil yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar. Seperti itu. Yang kedua adalah pembudidayaan ikan lele. Lele ya? Ya. Waduh. Untuk ikan lele ini sendiri nanti kita akan tetap berkolaborasi dengan praktisi-praktisi yang ada di Surabaya. Jadi nanti kita akan berkolaborasi dengan pemilik usaha pembudidayaan lele di daerah Panjang Jiwo. Nanti kita juga terus melakukan edukasi bahwa lele ini tidak harus tidak harus membutuhkan banyak biaya karena dari dinas-dinas sekitar, dinas-dinas yang berketerkaitan dengan pembudidayaan lele dan pertanian itu selalu mendukung. Jadi lele dibudidayakan kepada masyarakat dan dikembalikan kepada masyarakat gitu ya? Betul, benar sekali. From people to people. Yes. Nah, selanjutnya adalah pemberdayaan UMKM. Seperti kita tahu, UMKM ini merupakan embrionya perekonomian suatu negara, berasal dari usaha kecil, menengah, dan mikro. Betul. Nah, maka dari itu, jika semua rakyat sudah memiliki atau setidaknya menjalankan bisnis, itu roda perekonomian di Indonesia, khususnya di RW 8, itu bisa bergerak terus. Jadi kita akan melakukan yang namanya
pemberdayaan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Jadi ada 3 hal ya yang saya bisa katakan tadi ya. Yang pertama tadi pengelolaan tanah, kedua pembudidayaan ikan lele, yang ketiga UMKM yang akan kalian lakukan di sini. Benar. Nah, di depan kita nih ada media nih. Ada tanaman. Bisakah Anda ceritakan tanaman apa saja ini yang kalian akan persiapkan bagi RW 8 ini, khususnya dalam pembudidayaan sementara ini? Nah, kebetulan ini kami sudah menjalankan satu program kerja, yakni penyiapan bibit untuk nanti sebagai yang ditanam di media belakang kita ini. Iya, di belakang sono. Ya. Nah, yang pertama ini kita fokuskan kepada bibit cabai. Jadi karena cabai di sini itu masih banyak peminatnya dan tidak pernah habis peminatnya dan masih bisa selalu dijual, maka kita fokus untuk menanam cabai. Nah, selanjutnya adalah pendamping cabai di dalam sambal. Lah, itu gimana itu maksudnya? Nah, jadi gini Pak Petrus. Cabai itu. Ya, Pak Petrus kalau bikin sambal bagaimana isinya? Apa aja? Ya ada sedikit kenikit, tomat ya kan kayak gitu ya kan. Terus kemudian ada beberapa ya rempah-rempah lainnya lah ya. Ya betul. Nah jadi kita selain membudidayakan cabai di sini, kita juga akan membudidayakan timun. Timun. Iya kan, selalu kan. Lalu ada terong juga. Ada terong juga. Nanti juga ada buncis. Buncis ya. Ada juga ini oyong. Ini oyong nanti. Oyong itu apa makanan? Oyong ini gambas. Oh gambas. Ini, nanti masih bisa dibuat untuk oseng-oseng. Oh sedap. Sayur asem kan segar tuh. Kapan-kapan kita masak. Boleh. Nanti kita sudah bisa panen ya Pak ya. Ya kita masak sama-sama. Nanti kita undang Bu RW juga masak bareng-bareng. Beliau kayaknya ada program itu Safari Ramadan seluruh RW dari RT 1 sampai dengan RT 6 di sini ya. Mantap itu ya. Oke kalau gitu. Terus? Lanjutnya. Oh ya, saya tadi kelupaan untuk program kerja. Jangan lupa Mas, teruskan. Oh ya, maaf. Jadi gini Pak Petrus, untuk yang kegiatan UMKM kan kita kalau dari yang sudah kita riset dan kita sudah teliti di sekitar RW 8 itu rata-rata orang itu hanya membeli bahan dari pasar, bukan bukan memproduksi bahannya sendiri. Jadi kami berharap jika kita menanam cabai, menanam terong, membudidayakan lele, itu nanti hasilnya bisa kita olah menjadi komoditas di UMKM. Jadi hasil yang kita tanam, yang kita rawat, yang kita beri makan tiap hari itu nanti kita bisa olah menjadi produk jadi dan itu nanti kita bisa sasarkan ke UMKM. Karena memang jika suatu komoditas hanya dikerjakan hanya dipasarkan dengan bentuk mentah, itu kan kurang menambah nilai jual. Nah, bagaimana program kita ini untuk meningkatkan nilai jual daripada barang-barang mentah tersebut. Jadi seperti itu Pak Petrus. Jadi istilahnya membuat sebuah inovasi baru dari tanah, dari land, dari juga water, dalam hal ini air, yang kemudian dijual kembali kepada masyarakat gitu ya. Benar. Nah, Mas Isa tadi dikatakan kesan dan pesannya Anda dari KKN ini apa? Kesan pertama kami sangat gugup pertamanya. Gugup ya? Karena kami juga berpikiran dari awal jika KKN itu di desa-desa seperti itu. Sedangkan yang kita hadapi adalah orang di kota, terutama di kelurahan-kelurahan kan. Nah, jadi kami itu merasa gugup karena kami takut bahwa jika memang warga sini pun merasa bahwa kalian masih anak-anak, kalian juga masih belajar, bahwa kami merasa bahwa kami takut nanti warga sekitar itu merasakan bahwa kami itu bukan apa-apa gitu. Jadi kami takut bahwa dari warganya itu tidak welcome pada kedatangan kita. Karena mereka juga pastinya sudah lebih aware, lebih tahu dengan segala hal yang sudah ada mereka di sini sudah dijalani gitu. Nah, yang pertama kami merasa gugup setelah kami berkenalan dengan Pak RW, dengan Pak Kenny sebagai Pak Lurah di sini, sebagai Kelurahan Pucang Sewu, kami merasa bahwa kami
diterima. Ya. Kami merasakan diterima sebagai bagian dari berjalannya program kerja kami. Dan kami pun merasa bahwa memang dari kelurahan pun memfasilitasi dan langsung memberikan rekomendasi mana yang bisa kita up lagi potensinya Gitu ya. daerah itulah. Tapi enggak takut setelah itu kalian digiring ke Balai RW ya? Nah, ini seru nih. Ini Balai RW ini ada apa ya? Apa yang yang terjadi pertama, nih? jadi gini Pak Petrus. Yang pertama itu kami langsung diarahkan sama Bu Yani sebagai Kasih Kesra ya. Kasih Kesra ya. Nah, Kasih Kesra ke RW 8. Langsung bertemu dengan Pak Fajar. Gimana orangnya? Nah, Pak Fajar ini kan orangnya terlihat memang sudah sepuh kan? Iya, terus jadi terlihat wibawanya itu sangat kuat gitu di situ. Ya? Dan ketika ngomong pun sudah gini, tegas banget kalau ngomong. Jadi kami itu agak bisa nggak ya gitu. Jadi kami tetap semakin nervous di situ. Ternyata ketika Pak Fajar memberikan arahan dan bimbingan, terus potensi-potensi di sini seperti apa yang bisa di-up lagi, apa yang bisa diangkat lagi dari semua yang ada di sini, itu kami merasa kami sudah difasilitasi dengan baik gitu. Ya? Jadi kami mulai merasakan bahwa memang warga sini pun dari RW 8 pun dengan kelurahan itu memang sangat suportif lingkungannya. Jadi saya merasa ya semoga program kerja kita bisa berjalan semua gitu. Ya? Saya targetnya untuk sementara itu hanya itu. Ya. Jadi saya hanya merasa bahwa program kerja harus berjalan saja. Bagaimana dengan Bu RW-nya? Nah, untuk Bu RW waktu itu masih sakit, Pak. Oh, masih sakit ya? Iya, untuk Bu RW waktu itu masih sakit. Kemudian ketemu itu pas hari Minggu, kalau nggak salah. Gimana orangnya? Langsung ditraktir makan, Pak. Wah, luar biasa ya. Tepuk tangan buat Ibu RW kita ya. Langsung ditraktir makan. Waktu itu kita lagi survei UMKM. Betul. Yang di samping Puskesmas Pucang Sewu. Nah, kita lagi survei, kita lagi menghimpun data apa saja kekurangan, kelebihan, dan apa yang potensi-potensi yang ada. Tiba-tiba Bu RW datang. Bilang gimana itu waktu itu? Mas, Mbak udah makan semua. Ya kami sebagai mahasiswa yang merantau ya Pak ya. Ya langsung jawab jujur dong. Belum Bu. Oh ya sudah, itu makan saja. Itu makan saja? Iya, langsung yang dijual itu disuruh makan. Oh gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ibu RW 8 itu adalah orang yang sangat murah hati, rajin, tidak sombong, murah hati dan lain sebagainya. Ya buat kawan-kawan yang ada di seluruh wilayah RW yang ada di Kelurahan Pucang Sewu, contoh yang baik ya. Iya, contoh yang baik. Luar biasa. Lanjut ya Mas. Nah, terus setelah kami melakukan survei itu dengan kami berkenalan dengan pemangku-pemangku wilayah sini, kami merasa bahwa daerah sini memiliki harapan yang tinggi. Gitu ya. Begitu pula dengan didukung oleh fasilitas. Kami tahu bahwa KKN itu dari dulu hanya sebagai formalitas untuk mencari nilai di kampus. Nah, karena pandangan dari Pak Fajar yang bahwa KKN itu harus berdampak untuk masyarakat. Jangan hanya kalian membuat pagar, membuat ngecat jalan, ngecat gapura ya. Ngecat gapura, bikin gapura bahkan. Nah, itu jangan ke arah situ. Karena kami tidak bisa merasakan hasil adanya kalian di sini seperti itu. Dan kami pun juga merasa bahwa memang KKN tidak harus seperti itu. Tidak harus kita melakukan pengabdian masyarakat seperti membersihkan sampah, memilah sampah, dan lain-lain. Itu menurut saya juga memang tidak cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan. Apalagi skema kami yakni mengambil desa kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Gitu ya? Kami merasa bahwa apa yang menjadi tujuan kita di sini adalah meningkatkan kesejahteraan warga. Nah, Mas, berbicara tentang hal itu, pasti ada nilai-nilai yang Anda tangkap selama 2 minggu pembelajaran apa yang Anda bisa tangkap pada saat Anda mengerjakan bersama-sama dengan kawan-kawan di tempat ini. Nilai-nilai atau semangat-semangat apa yang bisa Anda lihat daripada warga di sini dan juga untuk harapan Anda sebagai peningkatan mutu kualitas hidup. Yang pertama saya melihat bahwa memang warga sini suportif. Nah, kawan tadi kita sudah berbincang bagaimana peningkatan mutu. Bisakah diceritakan bagaimana nilai-nilai untuk meningkatkan mutu dan kualitas hidup tadi? Jadi yang pertama kami
yang mengutamakan tetap sharing ilmu ya begitu Pak. Jadi sharing ilmu ini bisa berbentuk dalam nanti penyuluhan, pelatihan maupun sosialisasi. Jadi yang pertama kami akan mencoba dulu apa potensi yang di sini. Jadi seperti yang kami sudah lakukan bahwa memang untuk meningkatkan mutu dari suatu tanaman itu harus merekondisi tanahnya dulu. Tanahnya harus kita lihat seperti apa, gitu Pak. Untuk lele mungkin kita tetap memulai dari awal karena memang yang lalu sistem maupun modulnya itu belum 100%, belum sempurna. Jadi banyak kegagalan di situ. Jadi nanti dengan adanya kami di sini, kami ingin meningkatkan apa yang sudah ada dan memberikan inovasi baru terkait untuk pengolahan produk-produk tersebut. Seperti itu, Pak. Baik. Talking atau berbicara tentang dukungan pemerintah. Nah, bagaimana peran serta daripada pemerintah kota dalam hal ini kelurahan kepada kalian sampai sejauh ini? Untuk sementara ini dari dinas terkait itu support Pak, karena memang kita memberikan surat yang menggunakan kop surat dari kelurahan. Jadi kita buat surat untuk pengadaan lahan, untuk pengadaan tanah subur, pupuk kompos, pupuk dan lain-lain itu sudah alhamdulillah sudah tercapai. Yeah. Jadi ada beberapa yang sudah kita dapatkan, yakni seperti tanah subur, pupuk kompos, apa lagi? Bibit juga ya, bibit. Terus apa lagi? Ya, cuman itu saja sementara. Sedangkan itu ya. Ya, untuk selanjutnya kita itu memang membutuhkan satu kolam lele lagi. Yeah. Nah, dari pihak pertanian, dinas pertanian itu berkata bahwa kita harus memiliki data warga yang tidak memiliki ekonomi tidak mampu seperti itu. Nanti kemudian mereka akan memberikan pelatihan. Setelah memberikan pelatihan, mereka akan memberikan bibit, kolam dan lain-lain. Sedangkan kami hanya ingin mengadakan bahwa kolam ini untuk meningkatkan apa yang sudah diberikan oleh sebelumnya. Jadi di sini itu sudah ada. Jadi Pak, untuk lele itu membutuhkan minimal 2 kolam. Jika dari dinas hanya memberikan 1 kolam, ya lele itu habis Pak, dimakan sama pentung namanya. Jadi ada betina itu yang suka makan lele-lele yang ukurannya misalkan nih pentung itu start dari umur lele itu start dari umur ukuran 5 sampai 6 cm. Ya. Dalam waktu 2 minggu ada yang berukuran 10 cm atau lebih. Nah, ini harus dipisah, Pak. Dan dipisah ini nanti bisa ditaruh di kolam baru maupun entah dibuang seperti itu. Nah, kemudian jika tidak dibuang nanti dia itu akan jadi kanibal. Jadi kayak memakan dan dimakan ya? Iya benar. Memang dasarnya hewan kan seperti itu. Betul. Nah, yang lemah akan dimakan. Nah, jika dari dinas hanya memberi 1 kolam, lah, ya mau gimana? Nanti kan lele kan tetap nggak bisa mempertahankan diri secara terus menerus kan, Pak. Nah, jadi istilahnya harus ditambah 1 kolam lagi. Tetap butuh 1 kolam. Ini yang paling signifikan dan mungkin yang paling akhir. Harapan kamu ke depan lewat KKN ini bagi masyarakat di RW 08 Pucang Anom dan juga seluruh wilayah kerja Pucang Sewu. Harapan kami yang utama adalah untuk meningkat kesejahteraan warga, Pak. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga ini, kami harus memberikan semuanya dari hati kami, pikiran kami, tenaga kami. Itu yang utama. Nah, kemudian kami sangat berharap jika memang setelah adanya kami perekonomian untuk mengolah lahan atau mengolah kolam itu bisa berjalan secara terus menerus kan hanya itu Bapak. Jadi bukan hanya kita di sini kita kerjakan, bukan, tidak ingin seperti itu. Saya ingin juga masyarakat juga bisa buka diri. Budidaya lele itu perawatan yang paling dan bisa dilakukan manapun. Jadi dengan ada kesadaran masyarakat untuk bersama dengan kami harap dengan kesadaran tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan warga
khususnya di RW 8. Termasuk juga dengan adanya UMKM yang ada saat ini juga bagaimana pengennya nanti ke depan. Benar sekali, Pak. Baik, Isa, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang sudah diberikan. Baik, sama Pak Petrus. Kami saya berharap Anda tetap betah di sini dan Amin. juga melihat daripada kawan-kawan yang ada di sini dan Bapak Ibu sekalian yang di sini. Baik Bu sekalian yang ada di 154 kelurahan dan juga 31 kecamatan di Kota Surabaya, inilah kami bersama dengan rekan saya Muhammad Iza Ramadan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi Anda bersama. Kenalin dong teman-temannya siapa aja nih. Nah, baik Pak. Jadi kami ada perwakilan dari beberapa jurusan. Yang pertama adalah dari jurusan agroteknologi, Ya, yakni Alvira Damayanti. Yang kedua dari jurusan akuntansi, ya. Vidya Istighfarini. Kemudian ada Sela Simangunsong, Oh. berasal dari jurusan administrasi bisnis. Oke deh kalau gitu. Terima kasih kawan-kawan, tetap semangat dan tetap selalu yang penting hai hore. Baik Bu sekalian yang ada di 154 kelurahan dan juga 31 kecamatan di Kota Surabaya, inilah kami bersama dengan rekan saya Muhammad Iza Ramadan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi Anda bersama dengan kami dalam podcast ini. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Amin. Dan juga yang terlebih penting lagi adalah kesusahan sehari, biarlah tetap sehari dan kita tetap bergerak maju terus. Salam kompak. Kami dari kelompok 16 KKN tematik MBKM UPN Veteran Jawa Timur mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa.